Salam Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kalau sampai hari ini dan tepat hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana Yesus menepati janjinya, dia disalib, dia disiksa untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita merenungkan kembali, kita melihat kembali apa yang masih kurang dari dalam diri kita. Sehingga pada hari ini kita akan mengenang dan kita akan melihat sesungguhnya Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji dan menyembah. Namun sebelum itu, mari kita akan satukan dulu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini kami sehat. Hari ini kami masih Kau berikan umur panjang. Itu semua sungguh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah di Jumat Agung ini kami bisa semakin melihat betapa Engkau Tuhan yang maha dahsyat, yang luar biasa bagi kami. Engkau rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, di sepanjang ibadah ini, biarlah hanya hadirat-Mu saja yang turun di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju
menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih salib, bukti kasih pada kita. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita akan angkat pujian kembali dari awal. Kita akan katakan oleh karena salib Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu haleluya. menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, melalui kuasa salib kita ditebus, dan melalui salib kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu Bapa untuk menyelamatkan kami ya Yesusku. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman hari ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Namun sebelum itu mari kita akan masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
Jemaat Tuhan yang ada di rumah kita, katakan dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Terima kasih ya Bapa. Ku Sebab namamu Sekali lagi ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Ku menyembahmu. Sebab namamu kudus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapakku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik. Kau teramat baik ya Yesusku. Kau teramat baik ya Bapakku. Haleluya. Ditinggikan namamu, dimuliakanlah namamu. Haleluya. Engkau Allahku yang mulia, Engkau Allahku yang perkasa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku, selamat berbakti, selamat hari Minggu, selamat menemukan Tuhan melayani Dia pada hari ini. Saat ini kita kembali diizinkan Tuhan untuk dipertemukan dengan hari besarnya, di mana pada saat ini kita memperingati kematian Yesus, Jumat Agung. Nanti hari yang ketiga, bukan 3 hari, tapi hari yang ketiga kita memperingatkan kebangkitan Yesus. Nah, untuk Jumat Agung saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kematian Kristus. Dan Tuhan yang dahsyat itu harus mati bagi kita. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat,
Tuhan juga yang penuh dengan kasih yang sempurna. Kami saat ini menghampiri Tuhan, menyiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, isi hatimu, buah pikiranmu, keinginan-keinginanmu. Sampaikanlah kepada kami dengan mudah supaya kami dapat mengerti sekaligus mentaatinya. Bapa Surgawi, kami telah memuliakan Engkau, memuji-muji atas seluruh kebaikan-Mu. Kami telah membawa hati persembahan kami kepadamu sebagai tanda kami mengasihi Tuhan, walaupun kami sadar bahwa pemberian kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Roh Kudus terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka hati mendengar firman-Mu. Amin. Tema firman hari ini, saudaraku, untuk apa Tuhan Yesus mati? Untuk apa Tuhan Yesus mati lalu menjadi berkembang? Timbullah pertanyaan, apakah Tuhan bisa mati? Apakah Tuhan bisa mati, saudaraku? Untuk apa Tuhan harus mati? Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara membaca satu ayat yang tertulis dalam suratan Petrus, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Bagaimana Yesus harus membayar kematian kita dengan kematiannya. Firman-Nya berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidupmu yang berdosa gitu, yang telah kau wariskan dari nenek moyang kita. Ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas. Jadi dosa kita ditebus bukan dengan perak, dengan emas, dengan harta benda, melainkan dengan darah yang mahal. Bukan darah manusia biasa, bukan darah seorang nabi saja, tapi darah Yesus Tuhan kita. Ya, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Saudaraku, ayat ini sudah jelas bahwa kematian Tuhan itu adalah satu-satunya cara untuk menebus, membayar dosa kita. Tuhan sangat sanggup membayar. Kalau dituntut hartanya, dia bisa bayar dengan emas gunungan, dia bisa bayar dengan batu berlian, dia bisa bayar dengan lautan, dia bisa bayar dengan langit dan bintang. Tapi semua benda-benda itu tidak mungkin sanggup, tidak layak, tidak pantas, tidak bisa membayar dosa kita. Yang pantas dan layak adalah nyawa, dibayar dengan nyawa. Jadi dimulai dengan satu orang berdosa, Adam, harus dibayar dengan satu orang bernama Yesus. Yang dapat membayar dosa manusia adalah manusia yang tidak berdosa. Jadi selama manusia bisa berbuat dosa satu pun, hanya bisa satu, nggak layak, nggak sanggup, nggak boleh menebus dosa yang lain. Karena dia sendiri adalah manusia berdosa. Maka satu-satunya manusia yang bisa menebus dosa orang-orang berdosa, manusia yang bisa menebus dosa-dosa kita adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau setiap manusia yang lahir dari rahim ibu, dari rahim dunia ini, maka dia adalah keturunan orang berdosa. Jadi manusia yang datang dari Allah atau Allah yang menjadi manusia, itulah manusia yang sempurna tanpa dosa. Hanya manusia seperti itu yang layak dan pantas menebus dosa kita. Sesungguhnya Tuhan tidak bisa mati, saudaraku. Tuhan itu kekal, Tuhan itu sempurna, Tuhan itu maha kuasa dan maha segalanya. Tidak bisa mati. Tapi ketika Tuhan menjadi manusia dengan tujuan ingin menebus dosa-dosa kita, dia menjadi manusia, dia mengambil bagian seperti kita, maka dia bisa mati. Justru dengan kematiannya itulah kita ditebus ya. Kita tertebus dari kesalahan dan hukuman dosa.
Cara yang digunakan dia mati adalah cara hukum Romawi dan Yahudi. Dia mati disalibkan, dia mati digantung di bukit Golgota. Agama apapun di dunia ini tidak dapat membayar dosa. Agama pada intinya mengajar manusia bagaimana caranya menebus dosa. Tapi agama sendiri tidak bisa menebus dosa. Agama mengajar, iya, mengajar kebaikan, mengajar bagaimana cara manusia menebus dosanya. Tapi agama tidak bisa menebus dosa. Yang bisa menebus dosa adalah Allah. Allah harus jadi manusia. Dan manusia Allah itu tidak berdosa untuk menebus dosa-dosa kita. Allah itu kuat, saudaraku. Allah itu maha kuasa. Dan Allah itu tidak membutuhkan pembela. Allah tidak butuh tukang pukul. Allah tidak perlu diwakili oleh siapapun untuk berbuat sesuatu. Allah itu mampu membela diri sendiri. Makanya tidak heran kalau dia mampu menebus dosa kita. Dia mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Dia mampu menyelesaikan kehidupan kita. Dia mampu menyembuhkan kita. Bahkan dia mampu menghidupkan orang-orang yang mati. Ia mampu menyelesaikan hal paling terbesar dalam kehidupan kita, yaitu dosa. Masalah terbesar hidup manusia adalah dosa manusia. Nah, jadi kalau gitu, apa yang dibutuhkan manusia? Manusia sudah berdosa. Yang dibutuhkan adalah menyelesaikan masalah terbesar. Menebus, menyelesaikan, membayar utang dosa. Dan saya ingatkan saudara bahwa Allah, maaf ya, tidak memberikan agama. Allah itu memberikan dirinya. Karena Allah itu maha tahu bahwa agama itu tidak bisa menebus dosa. Yang dibutuhkan manusia adalah penebusan. Jadi Allah tidak memberikan agama. Sebagai bukti yang lain, agama-agama yang ada di dunia ini isinya berbeda, doktrinnya berbeda, pengajaran berbeda. Nah, kalau Allah yang Esa itu, satu itu, Allah kan Esa, agama itu berbeda, agama banyak. Nah, kalau Allah yang Esa itu memberikan agama berbeda, jadi bagaimana Allah tidak konsisten? Allah yang satu mesti memberikan agama satu saja. Tidak mungkin Allah yang satu memberikan agama yang berbeda. Dan tentunya saudara sudah tahu, dengan perbedaan-perbedaan agama atau agama-agama yang berbeda di satu negara, itu jadi konflik. Saya rasalah jadi tidak bijaksana ketika Allah harus memberikan agama kepada dunia ini. Yang kedua, agama itu tidak memberi kepastian keselamatan. Jadi kalau Allah memberikan agama, tidak memberi kepastian kepada manusia, nah disangsikan lagi nih, kok Allah memberikan sesuatu yang tidak pasti. Agama menurut saya adalah usaha manusia yang gagal. Agama adalah usaha manusia yang gagal. Karena kegagalan itulah Allah turun menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Allah sendiri yang turun. Saudara perhatikan, negara-negara yang beragama, tanda kutip, negara-negara yang suci, justru saling membunuh dan menghancurkan. Ibu bapak lihat di Timur Tengah, itu kebanyakan semua negara itu beragama banget, ya, tapi saling menghancurkan, saling membunuh. Nah, kita perlu bertanya, kok agama seperti itu? Kok Allah memberikan agama yang bisa saling membunuh? Bukankah Allah maha tahu kalau nanti agama itu akan menghancurkan umat manusia? Kenapa harus diberikan agama seperti itu? Sebab itu saya berkata kepada saudara, yang benar adalah Allah memberikan dirinya sendiri kepada manusia. Hanya dengan jalan seperti itu hidup jadi damai. Yang dibutuhkan manusia adalah penebusan, bukan teori, bukan doktrin, tapi karya, praktek, tindakan penebusan. Karena kaitan dengan Jumat Agung, berhubungan dengan korban Tuhan, maka saya menekankan hal ini. Allah memberikan tindakan. Allah tidak memberikan teori, Allah tidak memberikan doktrin, tapi Allah memberikan tindakan kasih, yaitu memberikan dirinya, nyawanya sendiri. Manusia tidak dapat menebus dosa-dosanya
Kalau melihat keadaan manusia, makin lama dia hidup di bumi ini, makin banyak dosanya, makin banyak salahnya dibanding dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi, tidak ada satupun cara manusia untuk bisa menyelesaikan semua dosanya. Tidak bisa. Karena kasih Allah itulah Allah melihat manusia tidak bisa menyelesaikan hidupnya, tidak bisa menyelesaikan dosa-dosanya, dia turun. Dan dia sudah jauh-jauh hari dia tahu bahwa manusia tidak sanggup menyelesaikan masalah dirinya sendiri, yaitu dosa. Dia turun menjadi manusia, menggantikan posisi kita, menggantikan hukuman untuk kita. Kita lihat, waktu dia turun menjadi manusia, tentu dia menderita karena dia ingin mengambil bagian penderitaan kita. Tertulis dalam Matius 27 ayat 45-46, firman-Nya berkata begini. Mulai dari jam 12 ketika Yesus sudah digantung di kayu salib. 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu daerah Bukit Tengkorak sampai jam 3 pagi. Jadi jam 12 sebetulnya Yesus digantung jam 9, jam 12 sudah mulai gelap sampai jam 3 sore. Berarti kalau dihitung 9 sampai 12, 3 tambah 3, 6. Jadi 6 jam Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Nah pada jam ke-6 itulah, ya pada jam 3 kira-kira, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Dengar baik-baik saudara, Yesus berseru, Yesus berteriak, seperti berteriak dengan suara nyaring. Dia berkata, Eli Eli lama sabaktani, yang artinya Allahku, Allahku atau Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal ini nanti akan saya perjelas, saudaraku. Allahku, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang tadinya Yesus dengan Bapa itu menyatu, terpisah. Ya, ketika ia harus menanggung dosa kita, disalibkan di Bukit Golgota. Waktu Yesus disidang di rumah Imam Kayafas, karena Kayafas jadi imam sekaligus jadi hakim. Disidang dengan tidak adil. Saya membaca runtutan perjalanan pengadilan, sungguh tidak adil. Makanya Yesus lebih baik diam saja. Berbicara tidak berbicara sama saja salah. Yesus disiksa setelah diadili, dimasukkan ke dalam lubang karena rumah Imam Kayafas 3 lantai. Kebetulan saya sudah ke sana. Dari paling atas itu pengadilan, paling atas tempat tinggal, lantai kedua itu pengadilan, lantai ketiga itu penjara. Jadi setelah diadili di lantai 2, dijebloskan, dimasukkan ke dalam lubang, karena di tengah-tengah pengadilan itu ada lubang, dimasukkan ke bawah, ya kemudian ditinggal. Nah, narapidana semua yang di bawah nggak bisa naik, nggak ada tangga. Ya, nah di bawah itu sudah ada algojo yang menyiksanya. Setelah 1 malaman Yesus ada di rumah Imam Kayafas atau di pengadilan penjara Imam Kayafas, Yesus besoknya ditarik kembali keluar. Lalu harus membawa salib melewati jalan sengsara namanya Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa itu adalah jalan di pasar. Nah di pasar itu dia dipermalukan, dia diludahi, dia dihina banyak orang. Karena dianggap orang berdosa, semacam penjahat. Padahal dia tidak pernah berbuat salah. Selesai itu dia jatuh bangun di jalan Via Dolorosa. Dia dicambuk tentara Romawi puluhan kali. Kalau di akhir dikatakan 40 cambuk kurang 1 pukulan. Jadi kurang lebih 39 kali dia dicambuk oleh tentara Romawi. Tubuhnya hancur. Dia tidak berteriak. Sepanjang jalan menuju Bukit Golgota untuk disalibkan, digantung, dia pun tidak berteriak. Yesaya mengatakan ia bagaikan lembu yang akan dibawa ke pembantaian, keluh mulutnya. Tidak berbicara apapun. Karena dia tahu dia harus rela mati untuk kita. Akhirnya Yesus digantung di kayu salib selama 6 jam. Itu pun dia tidak teriak dalam kesakitan. Tetapi saudaraku, puncak penderitaannya adalah sampai ia harus berteriak. Ketika dia harus menanggung begitu banyak dosa, saat-saat terakhir dia akan menghembuskan nafas terakhir. Dia melihat sang Bapa meninggalkan dia. Sehingga dia berkata dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 sore berseru Yesus. Setengah berteriak. Suara yang nyaring berkata, Eli Eli lama sabaktani.
Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang mengerti Tritunggal pasti mengerti hal ini. Allah Anak, yaitu Allah Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, terpisah, memisahkan diri dari Yesus karena Yesus dianggapnya berdosa. Atau dengan kata lain begini, seluruh dosa manusia ditanggung di pundak Yesus. Pada saat dia di kayu salib itu puncaknya seakan-akan Bapa melihat anak tunggalnya Yesus Kristus yang dekat sekali itu begitu hitam dengan dosa-dosa kita. Sehingga Sang Bapa yang Maha Kudus itu tidak bisa bersekutu dengan Yesus. Dia memalingkan mukanya meninggalkan anaknya karena anaknya harus menanggung dosa-dosa kita. Sebab itu tidak heran Yesus berteriak, Bapa, aku melihat engkau memalingkan mukamu, meninggalkan aku. Dan itu merupakan penderitaan Yesus yang paling dalam, paling berat. Dia merasa terpisahkan dari Sang Bapa. Coba Anda perhatikan, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Ketika Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, tiap senja Allah datang kepada Adam dan bergaul karib. Tapi pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, langsung diusir, terpisahkan dari pencipta. Setiap dosa membuat keterpisahan. Yesus harus menanggung seluruh dosa manusia. Betapa tidak Sang Bapa meninggalkan dia. Tidak heran kalau Yesus berkata, mengapa Bapakku meninggalkan aku? Karena Yesus menanggung dosa-dosa kita. Sehingga Sang Bapa sementara waktu meninggalkan dia. Saudaraku, waktu Yesus berada di Getsemani, sebelum dia memikul salib di Bukit Golgota, dia bergumul di Getsemani, mempersiapkan diri begitu rupa harus menanggung dosa-dosa kita. Pada saat dia berada di Getsemani, dia merasa beban begitu hebat, begitu berat. Dan Allah Bapa menampakkan diri. Malaikat Tuhan turun memeluk Yesus, memberi kekuatan. Anda lihat, sebelum dia memikul salib sesungguhnya atau tidak berbuat dosa atau tidak ditanggungkan dosanya, Allah begitu dekat bahkan memeluk dia. Tapi ketika Yesus harus menanggung dosa kita di Bukit Golgota, terpaksa keadaan terjadi. Allah Bapa meninggalkan dia. Itulah penderitaan terberat bagi Yesus. Hatinya, batinnya sangat tersiksa karena ditinggalkan Sang Bapa. Saudaraku, semua itu disebabkan, kalau tanya mengapa? Karena disebabkan Yesus harus menanggung dosa-dosa kita. Supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak dihukum dalam keabadian, supaya kita tidak masuk neraka dan kebinasaan. Mau tidak mau, Yesus harus menanggung. Karena satu-satunya jalan untuk membuat kita terbebas dari hukuman adalah Yesus yang menanggung kesalahan kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, 2 Korintus 5:21, firman-Nya berkata, Yesus yang tidak mengenal dosa, yang tidak berbuat dosa, yang tak pernah berdosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena dosa-dosa kita. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita benar. Kita dibenarkan bukan karena kita hebat. Bukan karena kita suci. Kita benar karena Yesus telah menebus kesalahan kita. Jadi semua kesalahan kita ditanggung oleh Yesus. Bukan ditanggung oleh kita. Betapa besar anugerah ini. Saudara yang telah menjual imanmu. Saudara yang telah menjual keselamatanmu. Rugi besar. Rugi besar. Yesus sudah menderita secara fisik. Tapi Yesus menambah puncak penderitaannya saat ia terpisah dari Allah Bapa. Yesus tidak berteriak saat dikhianati Yudas, dikhianati Petrus, diadili tidak adil, dihina, disalibkan di Golgota. Tetapi Yesus berteriak saat ia terpisah dari Bapa. Inilah penderitaan batin terberat. Saya ingatkan saudara, kelak orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Pada saat dia masuk neraka, maka hukuman terberat bukan hanya api neraka. Bukan panas,
bukan kehausan, tapi terpisah dari Sang Bapa. Nah, bicara kehausan jadi haus, saudaraku. Bapa di sorga tahu betapa Yesus sangat menderita. Jadi penderitaan terbesar di neraka adalah selain api yang hebat, ya, kesendirian dan kesepian, terpisah dari sumber damai, sumber kebahagiaan, sumber hidup kita, yaitu Allah. Ya, orang-orang di neraka itu tak pernah lagi melihat Allah yang mengasihi kita. Saudaraku, mengapa orang-orang yang mati syahid jadi kuat? Mati syahid itu bukan bom bunuh diri ya. Mati syahid itu mati karena kebenaran. Betul-betul memegang kebenaran. Contohnya seperti Stefanus, Simon, Andreas, dan murid-murid Tuhan yang lainnya. Mengapa mereka begitu jadi kuat? Karena saat-saat orang syahid itu menderita, Roh Tuhan menyertainya. Sebagai contoh saja, waktu Stefanus dirajam batu, firman-Nya berkata, Stefanus memandang ke atas dan dilihatnya anak Allah berdiri di hadapan Sang Bapa menyaksikan kematian Stefanus. Dengan kata lain, Stefanus mendapat kekuatan baru, merasa ditemani, merasa disertai saat dia menderita begitu rupa. Tapi Yesus pada saat dia menderita, ia ditinggalkan Bapa. Stefanus menderita bukan karena dia harus menanggung dosa-dosa kita, tapi Stefanus menderita karena mempertahankan kebenaran. Sementara Yesus menderita karena dia menanggung dosa kita. Jadi Allah meninggalkan dia. Jadi di mana ada dosa, Allah pasti meninggalkannya. Nah, keadaan ini buat Yesus terpaksa. Karena dia cinta kita, dia tanggung dosa kita. Resikonya adalah ditinggal Bapa. Nah, bayangkan saudara, betapa hebatnya pengorbanan Yesus. Betapa mahalnya harga yang dibayar oleh Yesus untuk menebus dosa kita. Saudaraku, setelah saudara mendengar begitu hebatnya penderitaan Yesus, apa yang didapatkan oleh kita sebagai anugerah dari kematian Yesus? Berkat atau kematian, berkat atau anugerah dari kematian Yesus adalah, lihat, nabi-nabi biasa atau nabi-nabi agama, penyebar agama, mati dikuburkan. Yang ada dampaknya, ya sudah mati. Bahkan tubuhnya itu menyatu dengan tanah. Tetapi kematian Yesus itu memberi dampak besar. Memberi anugerah yang hebat. Ya, pertama, kematiannya memberikan pengampunan sejati. Dalam Lukas 23 ayat 34 firman-Nya berkata begini. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus dicederai, disiksa, dia berkata, "Ya Bapa," di kayu salib, "ampunilah mereka." Mereka itu menyiksa, yang menghina, ya, yang membuli, ya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk pakaiannya. Masih diolok-olok begitu rupa. Sang Allah, Sang Bapa, Yesus Kristus mengampuni mereka atas kesalahan-kesalahan. Jadi kematiannya mendatangkan pengampunan. Tidak ada orang seluhur itu diderita, dibuat menderita, masih bisa mengampuni. Sementara orang lain kalau dibuli saja melawan, ya gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Yesus nyawanya diambil, disiksa lebih dulu. Berkata, ampunilah mereka. Ajaran seperti apa yang seperti ini? Betapa agungnya pengajaran Yesus sangat berbeda dari begitu banyak pengajaran lain. Saudaraku, yang kedua, berkat dari kematian Tuhan, dia memberikan pengampunan. Firman-Nya diperjelas dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ini ayat yang kedua, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi makin jelas. Saudaraku, dosa besar, dosa kecil, semua diampuni. Tidak ada dosa terlalu kecil sampai tidak perlu pengampunan. Tidak ada dosa besar sampai Allah tidak bisa mengampuni.
Dosa kecil perlu dimintain ampun, itu sebagai pertobatan sejati kita. Dosa besar Allah sanggup mengampuni. Jangan kita minder. Jangan kita, wah saya mah udah gak bisa diampuni lah. Bejatnya minta ampun. Asal saudara dengar baik-baik, saudara dengar khotbah ini. Jika engkau sungguh bertobat meninggalkan kehidupan lamamu, kehidupan berdosamu, sebesar apapun dosamu, merah bagaikan misi, akan Tuhan putihkan bagaikan salju. Pengampunan pasti terjadi karena Yesus telah melunasi hutang dosa kita. Allah tidak lagi mau menuntut hukuman bagi kita kalau Dia sudah mati bagi kita. Karena Dia sudah mati bagi kita, dosa sudah dibayar, hutang sudah dibayar, jadi tidak ada lagi tuntutan. Kita dibebaskan dari tuntutan. Lalu kita didamaikan. Selama masih ada dosa, selama kita tidak bertobat, kita menjadi seteru Allah. Kita menjadi pemberontak. Karena orang berdosa pasti melawan Allah. Orang yang melawan Allah adalah seteru Allah, musuh Allah. Tapi pada saat dosa yang kita buat diampuni, maka kita didamaikan kembali jadi sahabat Allah. 2 Korintus pasal 5, 19. Firman-Nya berkata begini. Sebab Allah telah mendamaikan dunia ini, kita semua ini dengan dirinya melalui Yesus, dengan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada hamba-hambanya. Saudaraku, yang kedua, setelah Dia memberi pengampunan, Dia juga memberikan keselamatan kekal. Jadi kematiannya memberi pengampunan, kematiannya juga memberikan keselamatan. Bukan untuk sementara, tapi keselamatan kekal. Dalam Lukas 23 ayat 43 firman-Nya berkata begini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga Yesus berbicara kepada seorang penjahat yang bertobat. Penjahat sebesar apapun kalau bertobat, Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku, ya, bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus, tempat tinggal Allah, sorga yang mulia. Saat itu juga mereka meninggal. Dia ada yang pukul 3, ada yang pukul 4. Sebelum menjelang Sabat mereka meninggal dan Tuhan janjikan, Tuhan pastikan hari ini juga engkau bersama aku di surga. Diberikan keselamatan kekal kepada penjahat yang bertobat. Keselamatan dari Yesus mengantar kita ke Firdaus. Keselamatan ini pasti. Tidak mudah-mudahan, tidak kira-kira, tidak mudah-mudahan, tidak moga-moga, tidak. Alkitab berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi maaf sekali lagi, tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Mau tidak mau saya harus berbicara ini. Satu-satunya jalan supaya engkau selamat, engkau sampai ke Firdaus, pasti adalah cuma melalui Yesus. Diperjelas lagi dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan pasti ini tidak ada dalam siapapun selain di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini, di bumi ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita untuk dapat diselamatkan. Jadi jelas ya saudara ya, sangat jelas sekali. Dengan kematian Tuhan, yang ketiga, Dia bukan saja memberi pengampunan, Dia memberi keselamatan, tetapi kematian akhirnya bukan lagi yang menakutkan. Bukan lagi mengerikan, tapi menjadi jembatan. Jembatan itu adalah satu daerah ke daerah lain. Dan itu menyambung. Jadi kematian adalah jembatan untuk menyambung dari kehidupan yang fana masuk kepada kehidupan yang abadi dan kekal. Kematian menjadi jembatan menuju hidup kekal bersama Yesus. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan begini. Aku, kata Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan firman-Ku, percaya kepada Yesus yang mengutusnya, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut lagi dihukum. Sebab dia sudah pindah dari kebinasaan ke dalam hidup. Dari dalam maut kepada hidup. Tadinya kita orang berdosa binasa. Tapi dengan kematian Yesus kita dipindahkan ke dalam kehidupan kekal. Sorga yang mulia. Kematian sudah jadi berubah
Sejak Yesus mati buat kita, kematian manusia orang percaya berubah menjadi cara berpindah kepada kebahagiaan kekal. Dulu kematian menakutkan, ya mungkin sampai saat ini beberapa orang masih ragu. Tapi percayalah, dengan kematian Yesus, maka kematian kita menjadi perpindahan alat untuk pindah ke seberang sana. Kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Saudaraku, dengan kematian Tuhan, maka penderitaan yang pernah dialami Yesus terpisah dari Allah tidak akan terpisah lagi. Kita tak akan terpisah lagi dari Allah pencipta kita, dari sumber damai kita, dari kebahagiaan abadi kita. Kita akan kumpul bersama dengan Allah, sekaligus kumpul bersama dengan orang-orang kudus. Kumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Allah berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5b, Aku sekali-kali tak akan membiarkan engkau lagi. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena alasannya dosamu sudah ditebus. Dosamu sudah dibayar. Kalau dulu anak tunggalnya Yesus ditinggalkan, karena saat itu ia harus menanggung semua dosa kita. Sekarang dosa kita telah dibereskan, maka Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan hidup bersama Allah dan hidup bersama orang kudus tebusannya. Kita tidak akan lagi berbuat dosa di seberang sana, karena kita telah disempurnakan. Kita tidak lagi di bawah hukuman dosa. Kematian umatnya dengan kematian Tuhan menjadi berharga. Dulu kematian menakutkan, dulu kematian membuat orang tidak berdaya, dulu kematian membuat orang tidak berharga, tapi dengan kematian Tuhan, kematian kita ya menjadi berharga. Jadi tidak dibuang, orang mati nggak dibuang di mata Tuhan. Seperti Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dicintainya, dikasihinya. Karena berjumpa dan hidup bersama dengan Tuhan, kita akan berjumpa dan akan mengalami reuni, kumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 4:13. Selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak tahu, harus tahu tentang mereka yang meninggal, supaya kamu kalau kehilangan seorang dicintai tidak berduka seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jangan berduka terlalu dalam karena kita akan berkumpul lagi dengan dia. Lalu kita akan mendapatkan upah. Surat Korintus mengatakan, 2 Korintus 5 ayat yang 10 mengatakan, kita semua pasti menghadap takhta pengadilan. Bukan untuk diadili dosanya, tapi diberikan ganjaran dari semua perbuatan kita. Setiap orang akan memperoleh apa yang diterima sesuai dengan apa yang diperbuatnya dilakukan dalam hidup ini. Baik atau tidak baik. Baik atau jahat. Jadi hati-hati. Gunakanlah hidupmu untuk hal-hal yang baik. Setelah itu, di sorga nanti kita tidak akan lagi mengalami penderitaan. Sebab itu saudaraku, mari gunakan sisa kehidupan kita. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama lagi sisa kita. Bukan lagi untuk mengejar berkat. Jadi jangan sekali-kali dengar khotbah berkat melulu. Para hamba Tuhan jangan khotbah berkat melulu. Bukan lagi waktunya. Sisa hidup kita gunakan. Bukan lagi untuk berjuang menerima kesembuhan, mujizat, kemakmuran. Tapi berjuang untuk hidup lebih berkenan. Lebih layak, lebih pantas di hadapan Tuhan. Supaya nanti satu saat Tuhan berkata, bagus hambaku. Puji Tuhan. Mari saudaraku, dengan kematian Tuhan ini, agar kematian tidak menjadi sia-sia. Mari yang pertama, banyak kabarkan tentang kabar keselamatan kepada semua orang. Dengan cara yang bijaksana, tanpa harus menjelekkan dan menyinggung agama orang lain. Ya, bicarakanlah Yesus telah mati menanggung dosa-dosa kita. Ini momen penting. Jadi Jumat Agung adalah Jumat di mana Yesus harus mati. Menjadi begitu agung karena hatinya yang agung, hatinya luhur menebus kesalahan kita. Melalui kematiannya, semua orang yang percaya akan diselamatkan dan diampuni dosanya. Beritakan itu kepada setiap orang. Saudaraku, mari kita berdoa.
kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita nikmati tubuh dan darah Tuhan untuk melengkapi ibadah hari ini. Karena mengingat hanya setahun sekali kita memperingati kematian Tuhan. Seluruh dunia umat Tuhan mengingat akan kebaikan Tuhan, kedahsyatan kasih-Nya ini. Bapa Surgawi, kami tunduk kepala. Kami kagum, kami terharu, kami tersentak melihat, mendengar betapa menderita, betapa hebatnya perjuangan Tuhan Yesus. Betapa mau Tuhan merendahkan diri. Dari Allah yang tak terjangkau, Allah yang tak terlihat, Allah yang tak bisa dihampiri, turun menjadi manusia. Bukan hanya hidup seperti kami, tapi mau mati lebih daripada kami, menebus kesalahan kami. Bapa Surgawi, pada saat ini di tengah-tengah ibadah, Tuhan menyediakan buat kami perjamuan-Mu. Roti dan anggur sebagai gambaran tubuh dan darah-Mu. Kiranya melalui roti dan anggur ini kami diingatkan terus-menerus akan pengorbanan Tuhan, supaya kami menghormati, menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Dengan menghargai, kami menjaga iman kami. Dengan menghargai, kami memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Berkatilah perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari pegang roti di tangan kanan saudara. Masing-masing ambil roti dan genggam di tangan kanan, dan anggur di tangan kiri saudara. Seperti saya katakan tadi, kita sama-sama berdiri. Roti yang saudara genggam di tangan kanan menggambarkan tubuh Tuhan yang dapat dipecah-pecahkan, karena ini roti yang tak beragi begitu pada zaman perjanjian lama, ya. Ini menggambarkan tubuh Tuhan yang hancur dipecahkan karena harus menanggung penderitaan bagi kita. Dan anggur yang kita genggam ini juga menggambarkan darah yang telah tercurahkan. Semua ini untuk menggenapi penebusan, agar kita selalu ingat pengorbanannya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, aku terima dari perintah Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu akan diserahkan, Dia mengadakan sebuah perjamuan, mengambil roti. Sesudah itu, Ia mengucap syukur atas roti ini, dan Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Lalu pindahkan cawan kedua ke tangan kanan kita, anggur yang telah kau genggam, dengarkan firman-Nya kembali. Demikian juga Yesus mengambil cawan ini. Sesudah makan roti tadi, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, sesungguhnya kamu memberitakan kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala. Kembali kita renungkan diri. Kami berterima kasih untuk kesekian kali kami diizinkan menikmati perjamuan-Mu. Betapa berharganya kami orang berdosa ini di mata-Mu Tuhan. Dilayakkan, dibolehkan menikmati perjamuan sebagai lambang penebusan, sebagai lambang pengampunan, sebagai lambang keselamatan, sebagai lambang kami telah didamaikan. Kami telah dijadikan anak-anak-Mu Tuhan. Kami dilayakkan, kami dibawa berkat, tidak lagi dibawa kutuk. Tuhan, di tengah-tengah ibadah perjamuan ini kami teringat untuk beberapa di antara saudara kami yang sedang sakit. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit di rumah.
Pegang bagianmu yang sakit, saudara, dengan iman dan percaya bahwa bilur Tuhan menyembuhkanmu. Saudara yang sedang dirawat di rumah sakit pun percaya bahwa bilur Tuhan mau menyembuhkanmu. Kami bawa saudara kami yang sakit, sakit jantung, saraf kejepit di bagian otak karena COVID, tekanan darah, diabetes, atau penyakit-penyakit lemah yang lain. Kelemahan-kelemahan tubuh ini dijamah Tuhan. Tuhan telah menanggung penyakit kami melalui bilurnya. Bilurnya itu lambang penderitaannya. Bilur itu merupakan luka-luka Tuhan. Dan luka-luka itu yang akan menyembuhkan kami. Sesuai dengan firman-Mu dalam Petrus mengatakan, bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan jamah saudara, tiap-tiap saudara berada dimanapun, di Jakarta atau di luar Jakarta, di dalam negeri atau di luar negeri. Tuhan menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, oleh bilurnya engkau disembuhkan. Percayalah, Tuhan telah menjamahmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk perusahaan. Kami berdoa untuk pekerjaan anak-anakmu. Kami berdoa untuk perjuangan. Kami berdoa untuk rumah tanggamu. Kami berdoa Tuhan untuk suami istri. Kami berdoa untuk anak-anak. Kami berdoa untuk orang tuamu. Kami berdoa untuk mertuamu. Kami berdoa untuk besanmu, kakek nenekmu. Kami berdoa untuk anak-anak cucu mantumu. Tuhan tolong mereka. Pelihara mereka, jaga mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Tentunya kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Jagalah kami terus ya Tuhan dalam kondisi yang baik. Supaya kami dapat mencari nafkah dengan baik. Kemanapun kami pergi, berkat-Mu, perlindungan-Mu selalu menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, berterima kasih. Amin. Saudaraku, sebelum kita tutup dalam doa, saya sampaikan beberapa pengumuman kepada saudara. Yang pertama, kalau saat ini kita merayakan Jumat Agung, maka minggu nanti hari ketiga, kita akan memperingati Paskah atau Hari Kebangkitan Yesus. Hari ketiga, hari kebangkitan Yesus, Paskah dari kata Pasah. Sama, kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus kembali. Kita bersuka cita kalau saat ini kita agak sedikit bersedih karena penderitaan Tuhan. Maka pada saat nanti hari Minggu, kita bersuka cita karena Dia tidak selamanya mati. Yesus bukannya sanggup mati, tapi Dia bangkit dari kematian. Itulah hebatnya Yesus, Allah kita. Tidak ada pendiri agama yang spektakuler seperti ini. Semua mati dan tak pernah bangkit. Yesus mati, Dia berjanji sesuai dengan perkataannya, Dia bangkit pada hari ketiga. Yang kedua pengumumannya adalah, saudaraku, saya bersuka cita sekaligus agak sedikit sedih karena pernikahan anak kami, anak saya yang ketiga, Angel, dan Aditya atau Adit, akan diselenggarakan di bulan April, pertengahan April, tapi tidak dilaksanakan di Jakarta, dilaksanakan di Bali. Ya, mereka minta di Bali. Pertama, Angel ingin mengadakan resepsi atau pernikahan sederhana di Bali. Kebetulan sang suami atau calon mantu saya juga adalah berasal dari Bali juga. Saudara-saudara semua banyak di Bali, yang di Jakarta itu ayah ibunya sudah tiada, sudah berpulang. Jadi dirayakan di antara saudaranya di Bali. Tapi karena masih pandemi membahayakan, pandemi masih begitu hebat, maaf sekali lagi saya tidak mengundang siapapun dari jemaat, pekerja, ya, koordinator jemaat. Tidak ada kami undang demi kebaikan saudara. Saya tidak ingin kelengahan saudara nanti menjadi kelengahan jadi yang tertular. Saya merasa ada tanggung jawab moral ibu bapak. Jadi saya tidak mengundang. Doakan kami hanya kumpul keluarga kecil, keluarga dari Angel, keluarga dari Didit saja sudah, gitu ya. Ya, ada sedikit upacara pemberkatan tanggal 13 itu di Bali, di Gianyar. Dan kebetulan yang memberkati saya sendiri, jadi untuk hemat itu, hemat biaya, nggak panggil pendeta. Jadi saya sendiri sebagai ayahnya, sekaligus pendetanya untuk memberkati pernikahan Didit dan Angel. Setelah itu ada resepsi kecil di sana,
dan itu selesai. Ya, pernikahan ini sebetulnya sudah kami tunda tahun yang lalu. Sudah setahun ditunda karena sudah di-book, nggak bisa lagi dibatalkan. Kalau dibatalkan hangus semua. Jadi mau tidak mau harus diselenggarakan. Kondisinya dalam keadaan seperti ini. Jadi kami minta saudara semua mendoakan kami supaya kami baik terlindungi, baik di perjalanan maupun di dalam acara-acara pemberkatan dan resepsi di sana. Supaya semua terjaga, khususnya dari COVID ini. Terima kasih, saya yakin Anda pasti rela mendoakan kami. Demikian pengumuman dari saya. Saudaraku, Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung. Kita mensyukuri kematian Tuhan. Dengan adanya kematian Yesus Tuhan kita, maka kita diselamatkan. Hidup kita yang tadi tidak berarti apa-apa, sekarang begitu bermakna. Hidup kita berguna untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dia. Menangkan jiwa-jiwa sebaik mungkin. Mari kita kembali bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Kami membawa rencana pernikahan Didit dan Angel, anak kami Tuhan. Kami mohon kiranya lindungi kami, keluarga yang akan berangkat ke Bali. Biar ketika tes antigen semua negatif, begitupun pulangnya, kami terhindar dari penularan, resepsi berjalan baik, pemberkatan berjalan baik. Kami tinggal di sana beberapa hari pun berjalan baik. Lindungi kami semua terkecuali dari keluarga Didit dan keluarga Angel. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibadah Paskah pada minggu besok. Tuhan juga mempersiapkan hati kepada semua jemaat untuk menyambut sukacita akan kedahsyatan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dari kematian, memberi pengharapan baru buat kami. Terima kasih Tuhan, sekarang turunkan berkat-Mu dan bagikan berkat-Mu kepada kami sekalian. Jemaat Tuhan, angkat dua tangan-Mu dengan kasih Bapa yang abadi tak berubah. Cinta Yesus yang selalu ada menyertai kita, melindungi kita, dibagikan kepada kita sekalian. Dan perlindungan kekuatan Roh Kudus ada selalu bersama hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati saudara sekalian.